Baiklah, pada pertemuan mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai klasifikasi sumber daya alam. Bagaimana penggolongannya, bagaimana hubungan antara masing-masing sumber daya alam itu akan saya jelaskan selanjutnya. Pertama, mengapa kita perlu mengklasifikasikan sumber daya alam itu sendiri? Nah, itu disebabkan karena penggolongan itu akan mempermudahkan pemahaman kita mengenai sifat-sifat sumber daya alam tersebut. Yang selanjutnya, penggolongan tersebut akan mempermudahkan kita dalam merencanakan bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana mengelolanya agar volume sumber daya alam tersebut tidak lekas habis dan tetap lestari namun memberikan manfaat sosial yang optimal. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan definisi dari sumber daya alam itu sendiri pada dasarnya merupakan sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan merupakan buatan manusia. Pada dasarnya sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sering disebut dengan renewable resources. Yang lain yaitu dilakukan oleh Profesor Barlow yang mengelompokkan sumber daya alam menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang tak dapat pulih atau sama dengan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang pulih. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui pada dasarnya mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Nah, untuk terjadinya sumber daya alam jenis ini akan memakan waktu ribuan tahun. Nah, yang tergolong dalam jenis sumber daya alam ini adalah hasil-hasil tambang dan mineral seperti misalnya metal, batu bara, minyak bumi, dan bahkan batu-batuan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sumber daya seperti batu bara dan mineral yang sifatnya dapat dipakai langsung habis atau berubah secara kimiawi melalui penggunaannya. Yang kedua yaitu sumber daya seperti logam dan batu-batuan yang mempunyai umur penggunaan yang lama dan seringkali dapat dipakai berulang kali. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbaharui pada dasarnya mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. Yang termasuk dalam kelompok sumber daya alam jenis ini itu adalah sumber daya air, baik yang mengalir di sungai maupun yang tidak mengalir seperti air di danau dan di laut. Kemudian ada angin, cuaca, gelombang laut, sinar matahari dan bulan. Aliran sumber daya alam jenis ini entah dipakai atau tidak, itu terus-menerus ada dan dapat diperkirakan. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan, yaitu gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jenis sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya biologis dan sumber daya tanah. Sumber daya biologis, nah yang termasuk dalam sumber daya biologis itu adalah hasil panen, hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Sumber daya alam jenis ini mempunyai ciri seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena mereka dapat diperbaiki setiap saat asal ada perawatan untuk melindunginya dan pemakaiannya sesuai dengan persediaan mereka dan kebutuhan. Namun dalam waktu-waktu tertentu, sumber daya alam ini dapat digolongkan ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu pada saat mereka terjadi sangat berkurang pertumbuhannya sebagai akibat dari pemakaian yang boros dan kurang bertanggung jawab.
Selanjutnya adalah sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini menggambarkan gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, maupun sumber daya biologis. Sebagai salah satu contohnya adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah dapat terjadi karena pembuatan akar tanaman dan adanya organisme-organisme yang mengeluarkan bermacam-macam nutrisi tanah untuk diserap oleh tanaman. Keadaan ini merupakan sifat dari sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, karena manusia dapat menggunakan kesuburan tanah tersebut sampai ratusan tahun. Namun dapat juga sumber daya tanah itu mempunyai sifat seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu bila petani menggunakan pupuk, tanaman-tanaman penolong, dan tanaman-tanaman untuk pupuk hijau lainnya. Sedangkan sifat yang menyerupai sumber daya biologis itu adalah bila sumber daya tanah ini ditingkatkan atau dipertahankan atau bahkan dipakai sehingga bertambah atau berkurangnya kesuburannya itu sebagai akibat dari tingkah laku manusia. Selanjutnya, penguasaan terhadap sumber daya alam itu dibedakan menjadi sumber daya milik individu atau private property, dan yang kedua yaitu sumber daya yang menjadi milik umum atau common property. Dalam hal ini kita dapat melihat apakah sumber daya itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta, atau seharusnya dikelola oleh swasta tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Nah, beberapa macam sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan biji besi dapat diperlakukan sebagai barang pribadi atau private goods, sedangkan udara dan air dapat diperlakukan seperti barang publik atau public goods. Jadi di sini tidak jelas apakah pemerintah harus campur tangan dalam pengelolaan sumber daya yang pribadi sifatnya, karena ini tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Namun untuk sumber daya alam yang memiliki ciri barang publik, mau tidak mau agar dapat diperoleh alokasi dan distribusi yang optimal, yaitu demi efisiensi dan keadilan, harus berada di bawah campur tangan pemerintah. Selain itu, sumber daya milik perorangan atau pribadi itu jelas sekali penguasaannya ada di bawah seseorang atau suatu badan. Nah, sedangkan sumber daya milik umum atau milik bersama, itu penguasaannya menjadi jelas apabila sumber daya itu sudah ditangkap atau dikuasai oleh seseorang atau suatu badan usaha. Sementara itu, sumber daya milik umum berarti sumber daya bukan milik siapapun, dan berarti pula sumber daya milik setiap orang. Oleh karena itu, sumber daya milik umum memiliki cenderungan untuk segera habis atau punah karena adanya tragedi atau pemilikan secara bersama itu. Apabila seseorang tidak mengambil sumber daya itu, maka orang lain akan mengambilnya. Sehingga daripada sumber daya itu habis, diambil oleh orang lain, maka setiap orang cenderung untuk segera mengambilnya saja, dan hal ini jelas akan mempercepat terjadinya deflasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Di sini apabila dua atau lebih sumber daya alam diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi, maka terdapat hubungan yang sifatnya komplementer atau substitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai bersaing. Dan mungkin pula tidak ada hubungan satu sama lain atau netral sifatnya. Sebagai misalnya penggunaan lahan untuk kehutanan dan sekaligus untuk rekreasi. Maka penggunaan itu sifatnya komplementer dalam sisi penawaran. Hubungan yang sifatnya komplementer dalam sisi permintaan juga terjadi misalnya dalam penggunaan batu bara dan biji besi untuk menghasilkan baja. Hubungan yang sifatnya bersaing juga terjadi dalam sisi permintaan maupun penawaran. Penggunaan suatu daerah untuk pertanian bersaingan dengan penggunaannya untuk waduk sebagai sumber air irigasi dan pembangkit tenaga listrik, merupakan hubungan yang bersaingan dari sisi penawaran. Persaingan dari sisi permintaan terjadi antara tenaga ternak dengan tenaga mesin traktor di sektor pertanian.
Demikianlah penjelasan klasifikasi sumber daya alam, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Untuk itu saya sampaikan terima kasih.